Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neti Siska Nurhayati. Saya adalah salah seorang dosen di program studi manajemen Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen, yaitu bukti pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi manajemen untuk semester 3 dan ditempuh dalam waktu 1 semester 3 SKS. Mahasiswa diharapkan dapat mencapai kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang diharapkan bisa dicapai oleh lulusan yaitu mengenai konsep-konsep ilmu manajemen keuangan, misalnya analisis laporan keuangan, tingkat resiko dan return, modal kerja, struktur modal, kebijakan dividen, dan analisa laporan keuangan. Setelah itu, lulusan juga diharapkan dapat memiliki keterampilan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam membuat keputusan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah manajemen keuangan yaitu mahasiswa bisa memahami konsep-konsep dasar manajemen keuangan perusahaan. Mahasiswa juga bisa memecahkan persoalan pada keputusan manajemen keuangan perusahaan, dan mahasiswa diharapkan nanti bisa memiliki keterampilan untuk mengolah informasi keuangan secara mandiri maupun secara berkelompok untuk menjawab persoalan-persoalan manajemen keuangan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini sudah berfokus pada student center learning. Artinya sudah disesuaikan kepada kebutuhan mahasiswa sehingga mahasiswa mudah dan menyenangkan mempelajari mata kuliah ini. Beberapa metode digunakan untuk menyampaikan materi-materi mata kuliah manajemen keuangan, yaitu ceramah. Yang berikutnya adalah metode simulasi. Selanjutnya, mahasiswa juga dilakukan bentuk penugasan baik di kelas maupun dalam bentuk LMS spot. Ya, hasil penilaian dari dosen untuk mahasiswa akan disampaikan atau diumumkan oleh dosen pada sistem Sindo, yang di situ mahasiswa bisa melihat nilainya secara langsung, secara pribadi dan rahasia. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, setiap mata kuliah akan disampaikan melalui delivery, interaction, dan assessment yang sudah ditetapkan. Dalam mata kuliah manajemen keuangan, penyampaian mata kuliah ini disampaikan bisa secara luring maupun secara daring, tergantung pada tujuan dari setiap bab atau materi yang akan disampaikan. Pelaksanaan secara daring bisa dilakukan melalui Zoom meeting, asinkronus, melalui media spot, dan juga melalui WA group mata kuliah. Pertemuan secara luring biasa dilakukan di dalam kelas yang dilaksanakan dalam periode per minggu, dilaksanakan di dalam kelas dengan segala fasilitas yang sudah disediakan. Untuk penilaian atau asesmen dilakukan secara objektif dan terbuka dalam beberapa komponen penilaian. Dalam manajemen keuangan ini, komponen penilaian terdiri dari beberapa komponen, yaitu penugasan, simulasi, UTS, dan UAS. Penugasan dilakukan dalam bentuk tugas dalam kelas maupun di luar kelas, baik dalam interaktif maupun secara bentuknya adalah quizzes atau Kahoot misalnya, atau secara mandiri yang dikerjakan oleh mahasiswa maupun secara kelompok. Simulasi dilakukan pada pelaksanaan
praktikum kegiatan penilaian saham dan obligasi, di mana mata kuliah ini bekerja sama dengan Galeri Investasi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis untuk mahasiswa bisa melakukan simulasi investasi saham di Galeri Investasi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Kemudian nilai UTS dan nilai UAS. Setiap komponennya terdiri dari penugasan 10%, simulasi 25%, UTS 30%, dan ujian akhir semester berbobot 35%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik semua ya. Baik, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi untuk kegiatan perkuliahan kita di manajemen keuangan ya. Jadi kita masih akan melanjutkan materi perkuliahan kita sebelumnya. Ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu supaya kegiatan hari ini berjalan lancar, semuanya berkah dan berjalan dengan baik. Silahkan dipimpin oleh KM ya. Beri kemudahan dan dilancarkan. Doanya kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut saya masing-masing mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai ini saya absen dulu ya kehadirannya. Ada Dea hadir, Muhammad Naufal Zahran Al-Firdaus, Sabrina Isma Aulia Febriani. Ya. Terima kasih ya sudah hadir kehadirannya. Jadi kegiatan perkuliahan ini kita akan mulai sekarang kita pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 kita mendekati UTS. Di pertemuan ke-8, jadi 7, ada satu pertemuan lagi baru pertemuan ke-8 kita UTS. Sebelumnya kita belajar tentang lingkungan keuangan ya. Di situ Anda belajar bagaimana lingkungan keuangan itu mempengaruhi kegiatan perusahaan. Perusahaan membuat keputusan yang nantinya akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keuangan di luar perusahaan. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan ya. Salah satunya inflasi ya, kemudian ada tingkat bunga dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan itu ada keputusan investasi ya, keputusan dividen, kemudian keputusan untuk pengelolaan kegiatan operasional ya. Nah, lingkungan keuangan tersebut mempengaruhi pembuatan keputusan di sebuah perusahaan. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini sebenarnya ada kaitannya dengan materi sebelumnya, hanya untuk lebih mengkaitkan dengan kondisi dan kehidupan Anda. Jadi kita akan belajar di kondisi diri Anda dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke kondisi real perusahaan itu seperti apa. Nah, hal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan yang dipertimbangkan oleh perusahaan adalah salah satunya time value of money ya. Nah, time value of money ini jadi tujuan pembelajarannya kita di sini akan belajar bagaimana memahami konsep nilai waktu dari uang ya, nilai waktu dari uang, karena mungkin nanti akan Anda rasakan ya, atau mungkin Anda sekarang sudah merasakan bahwa nilai uang sekarang itu berbeda dengan nilai uang pada hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya ya, seperti itu. Kemudian nanti kita akan lihat dua konsep dari nilai uang, yaitu future value dan present value ya. Kemudian nanti kita akan menghitung bagaimana sih perhitungan dari future value dan present value ini ya. Nanti kemudian kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan nilai present value dan future value ya. Oke. Sebelumnya ada yang pernah mungkin merasakan ya. Ada yang mendapatkan pendapatan bulanan di sini? Ada? Ya. Ada. Dea dapat bulanan dari
orang tua. Iya, dapat orang ngekos. Sekarang semester 3, berarti dari semester 1. Iya. Jumlah bulanannya tetap atau bertambah? Ditambah. Oh, bertambah. Syukurnya bertambah ya. Minta Ibu. Oh, minta. Oke. Ada lagi yang lain? Semua masih sama orang tua? Oh, masih sama orang tua. Nih, kondisi yang agak cemas memang dia nih ya, karena tinggal pisah sama orang tua. Orang tua sepertinya paham ya bahwa kondisi pada saat semester 1 dengan semester 3, meskipun kebutuhannya sama, tapi nilai uangnya harus diberi tambahan ya. Kenapa? Karena pada saat semester 1 nilai barang itu belum setinggi kondisi di sekarang. Jadi uang yang sama pada semester 1 tidak akan sama nilainya dengan pada saat dia di semester 3. Nilainya akan lebih tinggi daripada pada saat di semester 1. Harganya menjadi lebih rendah gitu maksudnya ya. Kalau kalau misalnya nilainya juga semakin rendah sebenarnya, meskipun secara nominal akan lebih tinggi. Makanya diberikan uang bulannya lebih tinggi ya, naik ya. Nah, kita lihat sekarang banyak sebenarnya contoh-contoh atau kondisi di mana penggunaan time value of money ini ya. Nanti sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, kita akan coba lihat ya pengetahuan Anda seperti apa tentang time value of money ini ya. Ini kita mulai untuk mengetahui ya pengetahuan Anda tentang time value of money. Pertanyaan-pertanyaannya tentang contoh-contoh aplikasi dari time value of money ya. Ini semua sudah masuk ya? Sudah. Oke, baik, kita bisa mulai ya. Oke, ini ada 6 orang ya, dengan mungkin ya. Baik. Biaranya. Di Aldika ketiga. Dea. Coba Farel. Sambil. Yo. Widih. Yeay. Ya, itu ya. Wow. Jadi ada Dimas, ada Dea, ada Aldika ya. Jadi itu pengetahuan tentang time value of money yang materinya akan kita bahas lebih detail hari ini ya. Bagaimana tadi kuisnya? Bisa ya? Bisa ya. Kenapa pada ketawa-tawa senyum-senyum? Ada yang relate? Ada yang terkait dengan kehidupan Anda? Ada ya. Ya, ini memang suatu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan jadi lebih bisa untuk menyerap materi perkuliahan kita hari ini. Nah, kalau tadi saya bertanya ke Dea uang bulanannya ya pada semester 1 dengan semester 3 berbeda. Nah, sebenarnya itu juga bisa kita lihat pada kondisi atau kehidupan sehari-hari di kehidupan Anda juga ya. Bagaimana misalnya ini uang misalnya yang pada tahun 2023 atau setahun ya kondisi sekarang itu pasti akan berbeda dengan keadaan di tahun 2024. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut, tapi yang pasti adalah karena adanya inflasi. Nah, dalam inflasi diperhitungkan dalam perusahaan itu sebagai tingkat bunganya ya. Bagaimana perusahaan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk modal misalnya, investasi misalnya, itu indikatornya adalah dari tingkat bunga yang harus dikeluarkan ya. Makanya pada saat kita mempunyai uang, misalnya ini pada contoh ini misalnya 10 juta ya, 10 juta pada tahun ini itu tidak akan sama dengan kondisi 10 juta pada tahun depan ya, akibat dari adanya tingkat suku bunga dan inflasi ya. Nah, kalau misalnya ada kondisi pilihan nih ya, pilihan
Oke, itu kan tadi kondisinya sama ya, 10 juta. 10 juta 2023 dan 10 juta 2024. Nah, sekarang kondisinya karena kita sekarang tahu bahwa nilai waktu uang itu tidak sama antara tahun sekarang dengan tahun yang akan datang. Sekarang dikasih tambahan deh, misalnya ya. Dari awalnya 10 juta nih. Mau milih yang 10 juta sekarang. Nah, sekarang nggak 10 juta juga karena tahu ya kondisi tahun depan itu berbeda. Sekarang dikasih tambahan 10.500.000 tahun depan. Nah, mending memilih yang mana? Mau yang 10 juta sekarang atau mau yang 10.500.000 tahun depan? Gimana? Ada yang mau memberikan opini, tanggapan? Rakin gimana Rakin? Yang sekarang Bu. Yang sekarang, yang 10 juta ini. Ya. Ada yang lain? Saya mau deh. Mau? Ya. Dapat yang lebih gede lah ya, meskipun harus menunggu tahun depan ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Antara dua itulah ya berarti yang lain. Nah, untuk melihat yang mana sih yang sebaiknya kita terima? Apakah kita akan menerima yang pilihan pertama 10 juta? Atau kita akan menerima yang 10.500.000. Nah, ada satu komponen lagi yang sebenarnya perlu dipertimbangkan, yaitu tingkat bunga. Ya, namanya tingkat bunga. Kalau misalnya kita mau nggak sih ya 10 juta sekarang atau 10.500.000, tanya dulu atau cari informasi dulu tingkat bunganya berapa. Ya, karena dari tingkat bunga itu nanti kita bisa memperhitungkan apakah kita menerima atau menolak tawaran yang dua pilihan tadi. Ya. Nah, ini kalau misalnya 10 juta yang kita terima sekarang, misalnya ya, kita tahu ada tingkat bunga dengan bunga 8% per tahun. Ya. Sebenarnya ini perhitungan yang sederhana bahwa kalau misalnya kita menyimpan uang 10 juta kita sekarang, tahun depan kita akan mendapat berapa? Ya. Paling aman misalnya kita depositokan misalnya. Ya, dengan uang 10 juta itu kita depositokan, kita diamkan, kemudian 1 tahun ke depan kita akan mendapat bunganya dulu. Ya, bunganya 10 juta dikali 8%. 10 juta dikali 8%, itu kita akan mendapatkan 800.000. Ya. Nah, karena itu bunganya saja, berarti total uang kita ke depan, 1 tahun ke depan itu jadi berapa? 10 juta ditambah 800.000 dengan bunganya tadi ya. Jadi nilai uang kita adalah 10.800.000. Ya. Nah, tadi ada yang menerima tawaran 10.500.000-nya. Kalau 10.500.000 tahun depan berarti gimana? Berkurang sebenarnya ya. Karena kalau kita perhitungkan tingkat bunga seharusnya kita bisa mendapatkan lebih dari 10.500.000. Karena sesudah kita hitung 10.800.000 itulah yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan tingkat bunga 8%. Ya. Nah, kemudian kalau yang jadi pertanyaan lagi, berarti 10.500.000 itu misalnya tadi ada yang mengambil ya 10.500.000. Jadi sebenarnya 10.500.000 di tahun depan itu nilainya sekarang. Nah, nilainya sekarang itu berapa? Nah, itu kita juga bisa melihat ya atau memperhitungkannya. Nah, ini kita gunakan sama dengan tingkat bunga yang ada tadi 8%. Jadi kita bisa menghitung present value-nya. Kalau tadi kita menghitung nanti uang kita 1 tahun ke depan berapa, itu adalah future value. Ya, sekarang kita akan menghitung kalau kita dapat uang 10.500.000 di depan atau tahun depan, kita tarik ke hari ini, ya, kita tarik ke hari ini, itu nilainya berapa sih? Nah, itu adalah present value, kebalikan dari future value. Ya, kalau misalnya kita hitung, ini present value-nya adalah 10.500.000 dibagi 1,08. Nah, rumus ini sebenarnya dari sini ya. Dari sini kalau misalnya Anda lihat ini future value adalah atau future value sama dengan present value dikali 1 plus I. I-nya adalah tingkat bunga. Nah, maka
present value-nya adalah tinggal dibalik dari sini ya. Tinggal dibalik dari sini. Berarti present value-nya adalah future value dibagi dengan 1 plus I. Oke, jadi future value-nya kita sudah tahu, 1 tahun ke depan kita dapat 10.500.000, maka 10.500.000 dibagi 1 plus I itu adalah 1 ditambah 0,08. 8%-nya ya. Jadi 1 ditambah 1,08. Maka hasilnya adalah 9.722.222. Oh, ternyata ya kalau ditarik ke hari ini 10.500.000 yang tampaknya lebih banyak daripada 10 juta yang sekarang, ternyata kalau di present value kan nilainya tidak lebih tinggi ya, bahkan lebih rendah daripada 10 juta yang kita terima hari ini. Ya, itulah makanya kita mengetahui atau perlu mengetahui present value dari suatu nilai uang yang akan kita terima di masa depan, dan kita juga perlu tahu berapa sih nilai di masa depan uang yang kita terima sekarang. Nah, ini ada contoh ya, contoh aplikasi nilai waktu dari uang ya. Contohnya ini langsung aja nih, ada Dimas ya. Tadi pas saya absen Dimas. Jadi ini Dimas tadi milih 10.500.000 ya. Jadi mulai sekarang perhitungkan ya bagaimana melihat present value dan future value. Nah, ini ada Dimas nih. Dimas contohnya akan mendepositokan 10 juta. Karena tadi Dimas sudah belajar time value of money. Jadi nggak akan nerima 10.500.000 yang masa depan ya. Jadi menerima 10 juta yang tahun ini. Jadi 10 juta saat ini didepositokan, kemudian berapa nilai deposito tersebut untuk 2 tahun yang akan datang. Kalau tadi kan kita hanya melihat 1 tahun ya, 1 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya uangnya ini kita endapkan tidak hanya 1 tahun, tapi 2 tahun. Nah, bagaimana memperhitungkannya? Ya. Nah, ada contoh lagi, satu lagi nih, dia nih suka liburan nih katanya. Jadi sudah memperhitungkan dan merencanakan liburan 2 tahun ke depan, jauh-jauh hari ya, sudah diperhitungkan 2 tahun ke depan, katanya mau liburan. Liburannya juga biayanya 10 juta ya. Atau mau kemana nih 10 jutanya ya. Jadi dengan biaya liburan 10 juta ya dan tingkat bunga 8%, dia mikir nih. Yang lain juga kalau misalnya mau liburan ya, mikir nih. Berarti kalau biaya 2 tahun ke depan itu 10 juta, berarti saya harus mempersiapkan uang berapa sekarang? Saya harus mempersiapkan berapa uangnya sekarang? Ya, bisa nggak mengkategorikan yang mana present, yang mana future-nya? Oke, yang contoh 1 itu masuk ke mana? Future value, betul. Karena kita akan melihat nilai di masa depan. Kalau yang contoh 2, present value, betul. Karena nilai di depan kita sudah tahu. Kita akan memperkirakan sekarang kita perlu mempersiapkan berapa. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana memperhitungkannya? Kalau tadi kita memperhitungkan dalam waktu penyimpanan 1 tahun, kalau sekarang kita lihat bagaimana kalau 2 tahun misalnya. Ya. Nah, ini rumusnya masih sama dengan yang tadi pada saat kita menggunakan future value. Ya, kita menggunakan future value pada saat akan menerima 10 juta sekarang atau 10.500.000 tadi ya soalnya. Nah, ini untuk kalau kita lihat bahwa future value 1 itu nilainya pasti present value dikali dengan 1 plus I. Ya. Nah, kemudian kalau future value yang kedua, ya artinya di tahun keduanya gitu ya. Di tahun keduanya berarti nilainya adalah future value 1 ditambah dengan future value 1 dikali I. Kita tahu bahwa future value 1 itu ya, future value 1 itu kalau misalnya kita sederhanakan ya, future value 1 ditambah future value 1 kali I, kita sederhanakan itu akan menjadi seperti ini. Ya, future value 1 dikali 1 plus I. Nah,
future value 1, kita tahu future value 1 itu ini. Future value 1 adalah present value dikali 1 plus I. Maka kita pecah dia menjadi seperti ini. Maka akan muncul bahwa future value 2 adalah present value dikali 1 plus I pangkat 2. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa lihat ya bahwa ada kondisi future value 2 dan pangkat 2 di sini. Nah, makanya rumusnya di sini menjadi future value N sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N. N-nya itu adalah nilai waktunya, betul, nilai waktunya. Ya, nah berarti karena kondisi ini kita sudah tahu, kita bisa memperhitungkan ya nilai Dimas tadi uangnya ya berapa di tahun depan dengan penyimpanan 2 tahun ya. Kalau ini future value 2-nya berarti 10 juta dikali dengan ya kita masukkan ini 1 ditambah tingkat bunganya 0,08 ya. Karena jangka waktunya 2 tahun berarti pangkatnya adalah pangkat 2. Ya, ini pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah 11.664.000. Ya, lebih besar ya pada saat 2 tahun. Ini kenapa bisa kondisi seperti ini? Karena Compounding, betul, pemajemukan, ya, bunga berbunga. Jadi pada tahun kedua itu bunganya bukan dari pokok simpanannya Dimas, bukan dari 10 jutanya, tapi dari 10.800.000. Betul. Pokoknya yang dihitung pada tahun kedua itu lebih besar. Karena sudah diperhitungkan dari bunga ditambah dengan pokok di tahun pertama. Ya. Jadi kalau misalnya Anda menyimpan uang, kemudian Anda tidak ambil bunganya, itu akan menambah pokok simpanan Anda. Ya, meskipun Anda tidak melakukan penambahan di uang tersebut. Ya, Anda tidak melakukan penambahan di uang tersebut, tapi Anda akan mendapatkan bunga yang lebih besar karena pokok simpanan Anda bertambah dengan adanya bunga di awal. Ya, jadi ini perhitungan bunga majemuk istilahnya, perhitungan bunga berbunga. Ya, nah, ini jadi nilainya lebih besar ya daripada yang hanya 1 tahun tadi. Nah, kalau cerita liburannya tadi gimana? Ya, berarti harus menyimpan uang berapa nih? Ya, supaya liburan tercapai, uangnya ada ya, jadi harus diperhitungkan dari sekarang. Ya. Nah, itu tadi Anda sudah kategorikan ya, untuk kondisi liburan tadi itu adalah kondisi future value. Ya, future value ini kebalikan dari present value. Kalau misalnya tadi future value N itu adalah PV dikali 1 plus I pangkat N, ya, ini sederhana lah ya. Jadi present value ke N-nya ya adalah future value dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nilai dari 10 juta ya, 10 juta 2 tahun ke depan, berapa sih uang yang harus kita simpan sekarang? Ya, present value yang keduanya adalah 10 juta dibagi dengan 1 plus 0,08 tingkat bunganya ya di pangkat 2 karena perhitungannya dalam 2 tahun. Oke. Nah, berarti uang yang perlu disimpan sekarang ya adalah sebesar 8.573.388 rupiah. Nah, kalau sudah dapat gini jadi deh liburannya ya. Bisa lah kegiatan liburannya. Nah, ini jadi cara atau perencanaan untuk melakukan kegiatan keuangan, ya, memperhitungkan bagaimana memperhitungkan nilai uang yang kita simpan sekarang, ya, di masa depan akan berapa. Kemudian kalau misalnya kita perkirakan di masa depan akan mendapatkan sekian nominal, berapa sih nilainya sekarang? Ya, seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham? Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi
selanjutnya Anda bisa membuka spot ya. Di spot Anda itu sudah saya unggah materi yang saya berikan hari ini. Ada contoh soalnya juga ya, silahkan Anda kerjakan contoh soalnya. Untuk minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan masih melanjutkan materi tentang time value of money ini ya. Hanya time value of money-nya kita akan perluas, tidak lagi pemajemukan tapi anuitas. Nah ya, apa itu anuitas? Bagaimana perhitungan anuitas? Apa bedanya dengan pemajemukan? Nah, itu nanti kan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan perkuliahan hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru, kelanjutan dari materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video ini saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia dan juga jajaran pimpinan di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Biro SDM Universitas Pendidikan Indonesia yang sudah sangat membantu sehingga saya bisa ikut dalam kegiatan sertifikasi dosen di periode ini. Mahasiswa yang sudah terlibat pada kegiatan video ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Terakhir, saya mengucapkan semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.